Halo, apa kabar saudara-saudari di lingkungan Santa Coletta dan Santo Bernardus? Perkenalkan, saya Tommy. Saya ingin membawakan renungan pada hari ini, hari Senin 7 September 2020, juga dalam rangka memperingati Bulan Kitab Suci Nasional. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus dari Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang boleh pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, dari Injil pada hari ini saya bisa merefleksikan beberapa hal. Pertama, refleksi terkait dengan Yesus sendiri. Yesus yang menjadi Tuhan, Guru dan Juru Selamat kita seharusnya selalu menjadi teladan akan apa yang akan kita lakukan, kita pikirkan, dan kita rasakan. Yesus tahu benar sebagai seorang Yahudi segala aturan dan isi hukum Taurat. Oleh karena itu, Yesus tahu bahwa hari Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk menguduskan dan memuliakan Tuhan. Namun, Yesus datang untuk menyempurnakan seluruh hukum tersebut, jauh melebihi apa yang tertulis, sehingga kita bisa mengetahui bahwa Yesus mengatakan bahwa seluruh isi hukum Taurat tergantung pada dua hukum yang terutama, yaitu mencintai Allah dengan segenap pikiran, hati, dan kekuatan, dan juga mencintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, Yesus dihadapkan pada dilema yang bagi kita sebagai secara manusiawi seringkali kita menghadapi dilema tersebut untuk memilih di antara dua hal yang sama-sama baik. Apakah kita berani mengambil resiko tersebut untuk bisa mencintai Allah dengan segenap hati, namun juga tetap mencintai sesama dengan segenap hati. Dan Yesus Tuhan kita telah mencontohkan hal tersebut dengan memuliakan Tuhan pada hari Sabat, tidak hanya dengan sekedar memberhentikan diri dari segala aktivitas, namun tetap melakukan aktivitas, namun dengan tujuan untuk semakin mencintai dan menyelamatkan sesama. Semoga kita bisa mengambil teladan dari Yesus seperti itu. Yang kedua, kita bisa merefleksikan diri dari sisi orang yang mati tangan kanannya. Kenapa mesti disebut tangan kanan bukan tangan kiri? Kita tahu bahwa tangan kanan kita itu seringkali merupakan tangan yang dominan, yang bisa mengeksekusi, bisa melakukan segala sesuatu yang bermakna. Sangat penting peranannya tangan kanan kita.
Sehingga kalau orang kehilangan tangan kanannya, maka bisa dibayangkan betapa fungsi orang itu sangat menjadi terganggu, disabilitas. Mungkin mata pencahariannya akan terganggu pula. Namun kita belajar bahwa Yesus sangat bermurah hati untuk menyelamatkan orang yang mati tangan kanannya tersebut, dan dia berkenan dan dia meminta orang itu untuk mengulurkan tangannya sehingga sembuhlah dia. Seringkali kita sebagai umat Allah yang tidak luput dari cobaan, dari tantangan, seringkali kita kehilangan arah, kehilangan cara untuk selalu berharap pada Allah. Padahal Allah, Yesus Juru Selamat kita, Dia selalu siap di sana dan meminta kita untuk mengulurkan tangan kita, sehingga kita bisa untuk membuka diri kita untuk mendapatkan rahmat kasih karunia Tuhan yang tidak terlimpah itu. Dia hanya ingin agar kita memintanya dan mengulurkan tangan kita kepadanya. Yang terakhir adalah refleksi tentang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Seringkali kita juga dalam posisi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dipenuhi dengan berbagai macam pengetahuan, kepintaran, aturan, ya, tata cara ini dan itu di dalam kehidupan bermasyarakat maupun menggereja, yang semuanya baik adanya. Namun seringkali kita bersembunyi di balik aturan-aturan tersebut justru untuk menghindari diri dari tanggung jawab untuk melakukan suatu hal yang sebetulnya penuh resiko untuk semakin mencintai Tuhan dan sesama. Kita justru semakin terjebak karena ketakutan kita untuk mengambil tanggung jawab tersebut, sehingga mungkin cinta kita terhadap Tuhan dan cinta kita terhadap sesama bisa semakin berkurang. Demikianlah renungan pada hari ini, Bapak dan Ibu. Semoga melalui renungan ini akan dibawakan bergantian oleh sesama umat lingkungan kita bisa semakin mencintai, mengenal sabda Allah yang hidup, yaitu Yesus sendiri, dan juga melalui tulisan-tulisan Injil dalam kitab sucinya. Terima kasih, selamat pagi.